Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sehat ya? Alhamdulillah. Mugi-mugi sahabat ingkang rawuh tansah pinaringan sehat walafiat, putra wayah soleh-solehah, keluarganipun sakinah mawaddah warahmah, sing rati greges nggih kalbangan, sing gadah utang dan lunas. Amin ya rabbal alamin. Ya sepindah yo pangapunten menika menapa terlambatnya tenanan ini karena tadi ngisi pengajian di Masjid Jawa Karian, kemudian ternyata menapa kata yang ada permasalahan ya. Nanti ini insya Allah benar-benar gak ada permasalahan ya. Nah, ini kan wajahnya kita kok doa sumringah, kita insya Allah gak ada masalah. Amin. Bersyukur pada Allah kita dipertemukan di majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Jadi alhamdulillah memang masjid ini ya, apalagi kita ini sekarang ini di tanggal kita tadi kok 1 Muharram ya, jadi ini tahun baru Hijriah. Jadi dalam Islam ada 12 bulan sama. Bulan terakhir adalah bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini termasuk dari salah satu 4 bulan haram. Apa mawar? Dzulqa'dah atau Dzulhijjah ya. Kemudian apa? Dzulhijjah, Muharram, terus bulan apa boleh? Rajab. Ya insya Allah di 4 bulan haram ini Allah limpah-limpahkan karunia yang berkah. Jadi amalan apapun yang kita lakukan di bulan haram ini Allah lipat gandakan. Nomor termasuk infak sedekah tadi diumumkan jumlah infak itu. Nah kalau di bulan haram sama di bulan yang lain beda nanti hitungannya. Allah lipat gandakan. Belum lagi amalan-amalan kita yang lain, apa misalnya puasa ya. Di bulan-bulan haram ini termasuk Rasulullah SAW juga sering melaksanakan puasa-puasa sunnahnya ya. Nanti kalau ini bulan Dzulhijjah ada puasa yang diutamakan, puasa apa? Ya, waktu saudara-saudara kita yang tidak haji itu melaksanakan wukuf di padang Arafah, kita yang benar tidak haji melaksanakan puasa Arafah. Pahalanya apa? Dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini 2 tahun. Puasa sedinten dihapuskan dosa 2 tahun. Terus ini orang sing misalnya, wah nek ora aku tak dosa wae ya. Wis diampuni ya. Ini puasa Arafah. Berarti ini saya ini dosa diampuni. Ya semua ada hitungannya. Ya enggak apa-apa nek kersa ngoten nggih. Tapi tetap nanti semua ada hitungan. Besok ada puasa lagi yang ditekankan di umum. Ya ingat di kita ingat-ingat. Nek perlu diberi alarm. Besok ada puasa di bulan Muharram ini yang juga utama. Apa puasa apa? Asyura. Tanggal berapa? 10 Muharram. Nah, ini juga dihapuskan dosa setahun. Loh, ini berarti nek wingi poso dihapuskan dosa 2 tahun, besok poso meneh dihapuskan dosa setahun, 3 tahun. Nah, kalau tiap tahun kita puasa itu nggak lepas, berarti insya Allah apa? Dosa-dosa kita bersih. Jadi Allah limpahkan berkah itu luar biasa. Nah,
Makanya itu pentingnya ngaji ngoten nggih. Jadi kita selalu diingatkan. Jadi sesuk ampun ngantos kesupen tadi ini pun tanggalane kayak kudu dibunduri. Sing cetok aja ngantek meleset iki sesuk. Berarti iki poso awal Kamis meleset iki sesuk. Ya bos ki dosa setahun aja ngantek meleset. Ya. Nah luar biasa banyak. Puasa tanggal 10 Muharram boleh didampingi tanggal 9 Muharram. Namanya puasa apa? Tasu'a. Ya, puasa Tasu'a, puasa Asyura. Okay. Nah itu sekilas tentang bulan Muharram. Nah fokus kita saat ini tema kita adalah masjid. Ya. Masjid itu memang dicanangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, masjid itu adalah tempat pusat aktivitas. Jadi masjid itu adalah tidak hanya sebagai tempat sholat, jadi tidak hanya sebagai baitullah, ya, tempat untuk menyembah Allah, beribadah pada Allah. Tapi masjid itu harus berfungsi sebagai baitul dakwah, baitul tarbiyah, baitul muamalah, ya. Termasuk fungsi baitul malnya itu juga seharusnya menjadi satu kesatuan di masjid. Nah ini tadi seperti yang barusan di Masjid Jogarian, ya. Tadi itu kita langsung praktek karena ini Muharram, terus kita ingat karena alhamdulillah banyak tamu-tamu dari luar, ya, dari mana-mana datang yang kenal dan yang enggak. Kemudian kita sampaikan monggo sekarang untuk berpasangan dua-dua yang di sana, yang sini kita sak wilayah, ya, yang di sana berpasangan yang belum kenal, berpasangan dua-dua yang belum kenal, kemudian ya mungkin saling tukar nomor HP, saling menguatkan. Kita ingat dulu bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan, ya, sahabat dari Ansor dan dari mana Muhajirin, ya, yang tadinya gak kenal kemudian diperkenalkan, ya, bisa saling membantu, ya. Nah maka di masjid itu menjadi tempat yang bersama-sama. Terus terakhir tadi kita juga praktek. Ayo sekarang di antara kita ini, karena hampir tiap hari, ya, itu ada yang entah itu ya datang ke masjid, entah itu kecopetan, ya, misalnya itu macam-macam. Ada yang kehilangan tasnya, pasti bis, pasti mana, Malioboro atau di mana gitu, ya. Kemudian datang, Pak ini sekedar pulang saja ke rumah dan lain-lain. Ya kita sampaikan. Mungkin ada di antara kita yang baru kena musibah, baru kena masalah, mungkin nonton sing datang sekolah dari lunas, nonton ini ya, tahu ya, yakin ya, nah macam-macam atau masalah apapun ya. Mungkin kadang biasanya bulan-bulan yang lalu itu lancar, pas ini dodolan, ini kok lagi seret dan lain-lain, ya. Semua kita akan mendapati masalah. Nah tadi itu kita langsung praktek juga. Bismillah, kita sediakan kresek. Kemudian siapapun monggo berikan infak terbaik untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, bukan untuk masjid, tapi mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang kemudian semuanya infak di situ. Kemudian monggo yang punya masalah, yang mungkin kalau kan malu nanti bisa ke kantor datang. Di kantor itu ternyata ada banyak yang baru punya masalah. Soalnya tadi ini buatan, ini seger-seger. Buatan beta, malah buatan beta. Waduh, berarti. Nah, alhamdulillah tadi terus menyelesaikan itu yang menurut saya ternyata banyak yang masalah dan yang terkumpul banyak. Alhamdulillah bisa terbagikan, ya. Dan ternyata kok pas antara yang dikumpulkan sama yang dibutuhkan itu, ya. Kurang sedikit, kemudian kita sampaikan ya kalau ada yang kurang, mudah-mudahan sebagai pembuka rezeki saja untuk kedepannya supaya tambah barokah. Tapi insya Allah ternyata masjid itu bisa menjadi tempat untuk tadi, mungkin ada yang pengen nyumbang tetapi bingung kalau nyumbang ke sopo, aku malah keliru jajan lagi orang sing tenan-tenan membutuhkan, ya, sementara ada yang benar-benar membutuhkan. Dan ternyata alhamdulillah kita bisa mempertemukan itu di masjid. Nah maka itulah tadi harapannya itu masjid memang menjadi tempat yang bisa menjadi solusi, ya. Jadi tadi tidak hanya sebagai tempat sholat, dan sholat lampunya dipateni terus pintunya ditutup, ya. Bukan seperti itu. Tapi yang dicontohkan dulu adalah bagaimana ketika
Masjid Nabawi sendiri, Masjid Nabi ya di Madinah Munawwarah. Nah itu seperti itu. Jadi para sahabat, pelayanan pertama masjid yang dilakukan adalah pelayanan ilmu seperti yang saat ini. Ya, karena orang beribadah harus dengan ilmu. Ya. Disitulah diajarkan tentang fikih muamalah, ya. Bagaimana cara berdagang, bagaimana tidak boleh mengurangi timbangan, ya, dan lain-lain. Itu ilmu-ilmu basic yang diajarkan di masjid. Sehingga para sahabat, para jamaah ini luar biasa, mempunyai keilmuan yang kuat. Mereka juga punya soft skill, ya. Diajarkan bagaimana ketika mengawali masjid, kemudian ada juga pasar ya di dekatnya yang membedakan dengan pasarnya Yahudi, tidak ada riba dan lain-lain. Setelah mendapat ilmunya, baru kemudian melaksanakan. Oh iya, seperti ini Islam itu, tidak riba, ya, tidak boleh kurangi timbangan dan lain-lain. Semuanya semata-mata mengharapkan berkah, maka akan semakin berkah, pasarnya menjadi semakin berkah, semakin maju, semakin berkembang. Ya. Para sahabat juga menjadi saudara-saudara yang kaya. Nah, artinya kita melihat di satu sisi, ya, termasuk masjid apa? Masjid itu menjadi baitu siasah juga. Ya. Termasuk siasah dalam berdagang. Ya. Kita kan mengenalnya kalau dulu mungkin kita mengingat ada sunnah untuk tidak membeli tidak memakai sutra ya untuk yang laki-laki ya dan lain-lain. Tetapi kita nggak memandang itu sebagai bagian dari siasat dagang. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan keberpihakannya menggunakan baju-baju lokal, ya, jubah lokal. Kemudian para sahabat menirukannya, maka menjadi orang yang berusaha di bidang itu akan menjadi lebih berkembang. Lain kalau tidak ada keberpihakan, tidak dicontohkan dan lain sebagainya, ya maka mungkin kain sutra yang halus dari Cina itu akan semakin laris. Ya. Nah disitulah kemudian kita melihat bahwasanya banyak hal-hal yang sebenarnya itu dilakukan. Ya kita melihat kalaupun pada masa awal-awal itu banyak harus melakukan peperangan, kalau misalnya karena diserang, kemudian ada juga yang beberapa mendapatkan perlawanan dan lain sebagainya. Ya, itu kan kalau tidak didukung secara finansial nggak mungkin, ya, peperangan yang tentu dengan biaya juga. Ya. Maka disitulah secara ekonomi juga masjid membangkitkan masyarakat sekitar. Nah maka inilah yang coba kami ikhtiarkan juga di Jokaria, ya. Ya mungkin belum ideal, tetapi kita mencoba belajar kembali bagaimana kisahnya Umar bin Khattab itu sampai malam masih sidang, ya, sampai ke batas-batas wilayahnya, ada kan yang belum makan, ya, sampai ditanya kisah yang masuk ada seorang ibu yang sampai memasak babi, ya, sekedar untuk menenangkan anaknya karena supaya lupa dari laparnya, ya, mungkin biar tertidur dan lain sebagainya. Dan dibawakan bahan makanan pokok itu dari Baitul Mal, dari masjid. Ya. Nah maka itu yang coba kami ikhtiarkan juga, bagaimana kebutuhan-kebutuhan mendasar, ya. Ketika masjid ini bisa sama-sama kita harapkan, ya, bisa kita jadikan tempat yang untuk saling mengisi dan saling memberi, ya, sebagai fasilitator mempertemukan antara yang membutuhkan dan yang mempunyai, ya, maka begitu indahnya. Maka alhamdulillah seperti yang kami lakukan, kita ada mesin ATM beras, ya. Alhamdulillah saat ini 1 bulan itu sekitar 2 ton kita keluarkan untuk keluarga yang tidak mampu, ya. Kemudian kebutuhan itu yang paling mendasar, ya, makan, ya. Ada di antara kita saudara-saudara mungkin yang memang sekedar untuk makan itu masih kesusahan, ya. Maka ini kita bantukan. Kemudian kita sudah ada klinik misalnya, ya. Kemudian kita juga ada bantuan pinjaman modal usaha, ya. Ada UMKM, ya, ini ada grupnya di HP saya yang nanti bisa lihat, ada grup UMKM Jokaria, ya. Ada anggotanya sekitar 150-an lebih, ya. Nah itu UMKM binaan masjid. Bagaimana masjid mengikhtiarkan untuk tadi kita ada ngaji bisnis, ya, supaya orang yang berdagang itu benar-benar kita cari berkah dari dagang itu, ya. Jadi ngaji tentang dagang, tentang bisnis itu seperti apa. Kemudian awal-awal dulu kita adakan pelayanan untuk produk. Jadi yang punya produk tapi
ketika di-share di toko online, di-share untuk jualan, kemungkinan lakunya tambah besar karena gambarnya suara burung ya, dan lain-lain. Ya, itu bagian dari mengikhtiarkan tadi. Insya Allah ada banyak manfaat. Di grup ini pun bisa saling membeli antara satu dengan yang lain. Jadi ada sekitar 160-an anggota grup itu yang semuanya UMKM. Kalau mau beli apa, mau belanja apa, sepanjang di dalam grup itu ada, usahakan beli di situ dulu. Ini selisih harga sedikit-sedikit ya ibaratnya jembus dulu diri. Ya. Nah itu yang saling lari sih. Ini sudah mutar roda ekonomi lumayan bisa tergerak. Potensi kita ini luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Kemudian alhamdulillah termasuk beberapa pinjaman modal usaha ya. Maupun Hasan tadi pinjam berapa nanti kembali sesuai yang dipinjam. Misalnya pinjam untuk modal usaha 3 juta, kemudian nanti kesanggupannya mengembalikan per bulannya 300.000, berarti 10 bulan nanti selesai ya, tidak ada bunganya, tidak ada tambahannya di ya. Nah seperti itu mungkin. Tapi ini kan perlu apa ya, proses ya, dia perlu kesungguhan, kemudian juga sama-sama kita berniat. Insya Allah ketika tambah berkah. Misalnya begini, salah satu klausulnya adalah bersedia untuk sholat berjamaah di masjid aktif. Ya. Jadi misalnya begini, orang sing bareng pinjaman sing masjid orang baru tahu nyetok jamaah. Dan ribu kok malah betul nanti ketinggalan itu ribu. Aduh betul sekali soalnya kita bisa ngangsul. Nah, betul apa yang sholat rajin itu sholatnya baru tahu. Nah, alhamdulillah. Akhirnya dengan sholat itu kita ingatkan, dan banyak ternyata kalau boleh dikatakan kredit macet, jadi itu kredit macet itu bukan kredit, tapi dari pengembalian ini kan untuk pembelajaran kita usahanya misalnya itu nggak banyak, ternyata yang paling cuma sekitar ya sampai 20%, yang paling 17%-an ya yang macet. Padahal seniornya ya ini korporasi macet kabeh mas. Nah mungkin kita boleh didawi sholat gitu. Nah mungkin karena diminta sholat itu jadi berkah, jadi bisa mengembalikan rutin ya. Banyak alhamdulillah yang tertolong, sudah bisa terus beli motor, atau yang bisa terus tanggungan biaya sekolahnya bisa tercukupi dan lainnya ya. Nah alhamdulillah. Tapi kita cari berkah tadi, kuncinya tetap sholat. Karena apa? Ya di sholat itulah kita itu kadang banyak bantuan yang diberikan, tapi belum sampai tahapan untuk bagaimana mengajak, tidak hanya membantu secara material, tetapi juga membantu ibadah. Nah maka di situ yang kita minta juga itu tadi. Sebenarnya untuk yang dibantu sendiri, kesanggupan untuk sholat berjamaah itu yang dapat pahalanya juga yang melakukan. Tetapi kan bagaimana kita mengemas bareng supaya dapat berkahnya bareng. Alhamdulillah. Nah itu nanti perlu proses mungkin ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan, begitu banyak lagi kemanfaatan. Karena memang tugas masjid salah satunya. Kalau kita melihat di surah Taubah 18 ya. Jadi ciri orang yang memampukan masjid yang pertama aqimus sholat ya, menegakkan sholat. Kemudian yang kedua wa atas zakat ya. Konsep menjalankan zakat ini kan sebenarnya sampai dengan merubah para penerima zakat menjadi pemberi zakat. Karena konsep pemberdayaan itu sebenarnya seyogianya itu yang dilakukan di masjid. Ya. Ketika warga masyarakatnya jamaahnya itu berdaya ya, secara ekonomi, nanti insya Allah masjidnya sudah berdaya. Karena yang mempunyai kota infak juga warganya jamaahnya, yang bayar zakat juga warganya jamaahnya. Ya. Maka tentunya masjidnya akan menjadi berdaya. Tapi kalau masjid ini hanya sibuk memegahkan dirinya sendiri, tetapi tidak memperhatikan jamaahnya, warga masyarakatnya, yang semakin kehilangan jamaah. Nanti jamaahnya nggak bisa hidup di situ, nggak bisa bertahan, nggak bisa survive, akhirnya lemah tidur, boleh saya mulai pinggiran boleh. Gitu. Nah kemudian akhirnya ya semakin kehilangan jamaah. Belum lagi yang beli misalnya non muslim. Maka gak heran kalau ada beberapa masjid ya, ada di Jakarta itu yang terus kemudian sampai ada saja diprotes. Ya karena ternyata sampai kanan kirinya ya sudah kehilangan jamaah. Ya, mereka sudah tercampur dari tempat tinggalnya karena tidak bisa hidup layak lagi di situ. Nah maka bagian dari masjid adalah bagaimana
Kemudian kita juga ada misalnya sampai dengan tahapan bantuan biaya pendidikan ya. Kalau untuk wilayah dakwah kita ya, nah, jadi wilayah dakwah utama kita kan karena kita masih jauh kalian, maka yang tinggal di wilayah jauh kalian itu kita bantu. Kalau ada yang punya tunggakan SPP ya, nanti bisa dicek di SD Muhammadiyah Jauh Kalian ya. Kemudian yang sekolah yang ada di lingkungan situ ada TK apa dan lain-lain. Kalau benar-benar tidak mampu dan dia jamaah di masjid ya, kita bantu menyelesaikan SPP-nya misalnya. Nah ini bagian yang masih diikhtiarkan. Kemudian kita juga ada benar-benar rumah jamaah dan lain-lain. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan masjid ketika itu memberikan kemanfaatan kebutuhan yang mendasar tadi, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, termasuk yang primer itu masjid ini ya. Jadi jangan sampai masjidnya megah, tetapi tetangga masjid mau buka usaha nggak punya modal, nggak bisa dibantu. Tetangga masjid anaknya putus sekolah, ya kita ada orang mati. Tetangga masjid makan sehari-hari susah, nggak ada solusi dari masjid. Nah ini harapan kita kembalikan fungsi masjid. Ya, jadi semakin banyak masjid itu seharusnya semakin banyak yang sejahtera. Ya, jangan sebaliknya. Saya oke masjid, saya oke orang Arab, lalu digali sumbangan terus. Bangun menang. Wong masjid dewe jamaah wong mbak mesti tingkat menang, bangun gitu ya. Nah itu bukan yang dicontohkan. Maka kita melihat perkembangan peradaban Islam ini dari zaman Rasulullah SAW. Bahkan dulu saya diejek itu Rasulullah SAW oleh orang-orang kafir Mekah. Dulu kan masjid masih sederhana, baru dinding saja, atap belum ada. Tempat-tempat ibadah kami lebih megah orang-orang kafir Mekah bilang seperti itu. Ya. Tetapi tidak seperti itu. Membangun jamaahnya itu lebih penting daripada sekedar membangun bangunan fisik masjid. Ya. Nah inilah yang dilakukan. Ya. Maka para sahabat dulu punya apa ya? Soft skill ya, punya keterampilan dalam berdagang dan lain-lain. Termasuk Rasulullah SAW adalah pedagang ya, para sahabat juga banyak yang berdagang. Jadi mereka ketika hijrah misalnya, ya meninggalkan seluruh hartanya pun nggak masalah, asal nanti di sana ditunjukin pasar, ayo bisa menang. Ya karena punya keterampilan. Nah itulah harapannya masjid termasuk yang mempersiapkan tadi jamaah yang membantu dalam berbagai macam permasalahan tadi. Jadi sebenarnya uang infak sedekah itu adalah hak-haknya mereka yang tidak mampu di sekitar masjid. Jangan itu dirampas hanya untuk bangunan masjid. Mereka nggak butuh masjid yang megah, menara yang tinggi, betul, tapi lebih butuh kebutuhan yang tercukupi. Ya, itu lebih primer. Nah inilah diharapkan masjid itu kembali kepada fungsinya itu. Maka marilah kita ikhtiarkan sama-sama. Program-program yang kami lakukan pun juga kita mulai dari swadaya, dari membangun kesadaran. Ya. Misalnya itu ATM beras, itu kita dulu nggak pernah membayarkan sampai 2 ton, gitu ya. Tapi kita mulai dari gerakan sedekah beras. Bapak Ibu sekedar kagem dan mau kasih waktu sederek sing kesusahan. Karena nek barang belanja beras disisihke rong gendeng nopo pinten ya. Dilebetke nek kotak sedekah beras. Jadi kalinya nek baru belanja beras, baru nempur beras gitu. Oh, dulu sing boleh mampu ini pengen mesti dalam beras seperti yang kita makan. Ya. Nah, mulai dimasukkan. Maka cek yang pungi ya, kau yang nonton, cek beras yang nonton. Makanya kotaknya bolongan itu gede beras di plastik sekitar lebih. Itulah yang sejak dulu ya kita buka setiap 2 minggu sekali, kemudian kita bagikan ke keluarga yang paling tidak mampu. Awalnya dulu baru belasan rumah, sekarang sudah ratusan rumah. Sekarang pun kaki mesin ATM, pun kaki KTP elektroniknya yang sudah berhak mendapat itu sudah di scan ya, kemudian tinggal nempel KTP elektronik ini. Sekali kaplek keluar 2 kilo, sok. Ini dibungkus ditemu. Ya kalau yang memang tidak mampu monggo silakan mampu. Nanti ada jadwalnya. Hari Senin RT Binten, dari Selasa RT Binten, dan seperti itu. Nah itu yang coba kami lihat kebutuhan yang paling mendasar. Mungkin masih ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi semua program tadi itu dilakukan untuk ngajak sholat, jangan sampai lupa. Jadi termasuk ATM berasnya itu kita setting
dia otomatis on, kita sudah sesuaikan jadwal waktu sholat. Jadi nek produk waktu sholat itu otomatis on. Mungkin kira-kira setengah jam selesai sholat otomatis off, mati mulai. Jadi misalnya dijipuk nih pas waktu sholat jamaah. Karena beda kok. Biar yang membutuhkan beras tadi, ya kalian tidak sholat jamaah, terbiasa sholat jamaah. Kemudian jipuk beras sisa sholat jamaah maghrib. Mulai orang waktu sholat ya iso jipuk. Jadi ini terbiasa sholat. Makanya kalau digawe kalau juga mesti jam 2 bengi, jam 3 bengi. Kira-kira orang dulu tinggal terus gitu. Ya nek sholat tahajud apa-apa jam 2 bengi. Nah ini cukup beras kok. Gitu. Nah, dan alhamdulillah nggak ada yang cukup beras kok tanpa sholat. Itu gue pas waktu sholat cukup beras kok orang sholat. Nah itu penting dibuli wong kan. Nah ini membiasakan. Nah jadi itu termasuk ya. Terus kalau boleh misalnya sekolah Jumat ya. Ini perlu kita bangun kesadaran juga bahwasanya apa? Dalam makanan yang kita hidangkan itu ada berkah di dalamnya. Yang terbuang itu hanya sisa-sisa makanan. Saripati makan itu dan tulang otot daging jadi raga kita. Gitu. Nempel dari rogo betul iso muncul. Ini terus akan mengalirkan berkah kepada yang menjadikan raga-raga itu ketika raga itu digunakan ibadah. Nah karena mau menyembah masjid itu mesti antara bela-beli. Pak jadi di masjid ini untuk terus fisik bernempel, berdiri jariah. Memangnya kalau kita mengibarakan jamaah sholat subuh di pagi sarapan, kalau betul ada subuh di pagi sarapan. Kan juga sama orang mesti dulu nomornya si pastelnya gitu. Nah, mungkin ada di beberapa di antara situ yang memang tujuannya ke masjid itu karena mau dahar, karena nggak ada yang dimakan di rumah. Kalau masjid itu sarapan itu subuhan, jadi semangat di masjid. Ya tidak apa-apa, tapi lama-lama jadi terbiasa sholat, gitu. Nah, diberikan pengajian ya diberi snack, tidak apa-apa. Gembira kan biar jamaah itu bersemangat ke masjid karena bergembira, senang. Apa itu gak jadi jariah? Apa itu bukan nempel? Ya nempel tadi kok. Jadi di ujung itu semuanya itu. Maka kita termasuk sunnah kita kan menghormati tamu yang nyubui dan lain-lain. Itu karena menjadi berkah. Nek nempel itu membuat muncul terus kalian kan berkah. Apalagi yang kita subuhi orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak masjid, ya, orang-orang yang mungkin hafalannya banyak. Terus kalian berkah untuk kita. Ya. Nah makanya itu yang kita cari. Maka alhamdulillah ketika kesadaran itu muncul, di Jumat itu ada yang masak di rumah itu lebih banyak daripada hari biasanya. Kan betul kosong ya, masak di limo anggota keluarga misalnya belanja sayur mentah, bahan mentah itu misalnya 40.000, ditambah sidik 50.000 tambah 10.000, betul kosong. Tapi karena belanjanya ditambah, mungkin sih tinggi menu makan siang itu betul dari 5 kursi, tidak cuma jadi 5 kursi, tapi bisa jadi 7 kursi, 8 kursi. Yang lebihnya ini 2 kursi, 3 kursi ini bisa dibungkus bawa masjid untuk Jumat berkah. Ya, kalau di Jawa Barat namanya sebelum Jumat. Ya. Bahkan kita sediakan dusnya kita cetak langsung banyak, karena semakin banyak kita cetak, kos produknya semakin murah. Jadi kita cetak banyak di depan kantor takmir itu selalu kita sediakan dusnya. Terus lebaran itu kalau nonton lembu dari belum lebaran cetakan ini. Ini kita tidak perlu tulis itu karena saya udah aku susut Jumat tak tiba telur dus itu kita mungkin di lembek dewi dimasak itu macam mungkin itu. Jadi nih jam 10 itu digelar meja nih terus kosong, jam 9:30 itu mulai isi. Dan nggak malu nih nggak malu betul apa itu bisa lagi meja begitu bisa lagi meja wes campur busuk kodok gitu. Saya gunakan saya timur betul konangan. Nah, tapi kan boleh isin, kita timbang nek ada yang ngurus diri ini sumbangannya bunyi terus 10. Nah kalau kita pesan di catering atau pesan di warung, wis jelas itu 10 itu wis satu-satu itu gitu. Nah, tapi kalau itu dimasak sendiri di rumah kan betul kerasa kalau kayak masak itu warganya di rumah. Makanya yang coba kita bangkitkan. Kita nggak menggantungkan ke donatur besar. Mungkin misalnya wani gitu. 100 itu semua ketek negara berapa 5 10 100 gitu iso kawan yang disediakan, tapi itu nggak bertahan lama. Menurut saya nih yang tulis itu ya mungkin programnya ada. Tapi kalau itu
omah, ya dimasak dhewe. Ya mungkin ya beda-beda gitu. Nek konangan nggih bar dibuka, pas itu kayak padha kabeh. Begitu dibuka kita terus delok jajare buka ayam. Biasanya itu dibuka. Waduh, bapak itu ya kayak metu sidar ya wis paru ya. Ya, tetapi supaya cari berkah, ya mampunya seperti itu. Nah itulah kalau muncul karena kesadaran itu akan berbeda. Ya kan saya bukan gelem repot, mungkin yo menyemplungi di kotak khusus. Kita ada kotak khusus tulisannya Jumat. Yang hari Rabu kita buka, berapapun yang terkumpul di situ kita pesankan ke ibu-ibu juga. Ini orang ibu-ibu sih biasa masak sopo. Ini untuk tambahan ya bandingnya rasa oke-oke orang ibu. Nah ini waktu ya sebenarnya untuk tambahan cide-cide. Kalau sih kok kalau sanggup 50 dus, kalau sih sanggup 75 dus, kalau sih sanggup 100 dus, nah itu kan juga bisa membantu juga tambah dikasih tambahan. Dari kotak itu yang kita buka itu paling sekitar bisa jadi sekitar 800 sampai 900 dus yang dari kotak sebelum Jumat tadi. Yang hari Rabu kita buka itu biasanya terkenal Pak Rebu yang buka itu sebenarnya di Rabu terus dimulai ibu-ibu sekarang masakan itu. Nah, itu bisa dari sekitar 800-900an. Ditambah sing spontanitas mau ono sing gawa lugu, ono sing nyumbang piro spontanitas. Iku total bisa 1.200 sampai 1.400 setiap Jumat. Alhamdulillah ya. Nah, itu maka itu ringan dijinjing bersama-sama ya. Nah, monggo di mana-mana pun sebenarnya bisa dilakukan. Cari berkah itu kok. Better ini itu muncul karena kesadaran kalian ingin dipaksa. Besok ibu bisa produs gitu, tapi tanpa dibangun kesadaran. Oh, ibu itu udah suki kalau panasnya udah selama lah. Nah itu mungkin batin deh, mungkin pas di kompor itu, kalau di kompor tak beda mungkin terterapinan gitu. Terus di ini kok rumah, sudah bayar sekolah malah bagus. Kayak cucunya terang putih-putih juga betul situ. Wah, itu mana? Tapi kalau itu muncul karena kesadaran beda. Ini pas lewat kok pas sama pisang tuh ya, udah tambah pisang sisi-sisi. Makanya saya buka itu adalah ya, alhamdulillah kok ya ternyata apa buaya barang ini pas aku berang-berang di luar sama buah ya. Kita dunga ini saya kenalin itu dimudahkan seluruh urusan-urusan. Ini larang banget dunga ini, gitu. Nah, itu aja kita harapkan. Ya, maka mau bersama-sama masjid ini, bagaimana kita ikhtiarkan bareng-bareng yang ngurus ya kita semuanya ini yang ngurus ya. Botolnya ketua takwil itu. Karena apa? Dalam dakwah ini sebenarnya sopo sing paling repot, sopo sing kurang penting, sopo sing siapa yang paling berkeringat, siapa yang paling capek ya dalam dakwah ini. Sing dalam apa aja? Ya yang melakukan. Walaupun sepi sendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Tapi kita yakin semuanya dicatat oleh Allah sebesar zarah pun tercatat. Dan itulah tabungan kita masing-masing. Makanya dalam dakwah ini siapa sing menyediani tenaga sisa, dana sisa, pikiran sisa. Maka yang didapatkan ya sisa-sisa itu. Tapi yang ingin memberikan lebih, memberikan kontribusi yang terbaik dalam dakwah ini, maka yang didapatkan adalah seperti yang kita berikan. Maka monggo itu pilihan. Saya buatan pengen itu, ya silahkan rasanya bapak monggo. Tapi kalau yang pengen dapat sebanyak-banyaknya, ya monggo ini kesempatan kita. Gak ada kesempatan kedua. Di dunia ini cuma sekali toh. Tapi ini yang menentukan kita di kehidupan akhirat. Gak ada bandingannya. Buatan bisa dibandingkan kehidupan akhirat kita nanti dengan sak ngelosol-ngelosolnya, sak prihatin-prihatinnya di dunia ini. Itu cuma sebentar sekali. Sebentar sekali. Sementara semuanya akan diganti. Sebentar dan gak terbanding. Karena berapa cuma 1% aja dinikmati oleh seluruh seluruh umat dari mulai umat terdahulu sampai terakhir nanti baru 1% Allah berikan. Sementara nanti di akhirat 99%-nya baru diberikan. Wah ini saat ini kok delok wong sugih sing sugih kaya ngopo menikmati dunia nanti seperti itu. Kalau kita melihat itu belum ada apa-apa, kecil sekali dibandingkan kenikmatan akhir. Ya, apapun yang kita bayangkan tentang surga pasti salah. Karena akan jauh lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Demikian juga tentang neraka. Apapun yang kita bayangkan tentang neraka nanti pasti salah. Karena akan jauh lebih mengerikan daripada yang bisa kita bayangkan. Alhamdulillah. Ya. Maka monggo nggih. Sakwali tambah semangat sedherek nggih. Nggih nomor boten. Nggih.
lagi ya. Insyaallah. Jadi sama-sama kita jadikan masjid minimal untuk diri kita, persiapan ke depan. Kita nggak tahu usianya itu sing dijipuk sokorin. Mesti dia sing doa lu jejere sing luwih tuwa wis tenang, mesti DSC gitu kan. Kalau sing luwih sepuh jejere mesti bulu bisa ganti bulu mesti semoro sing ngomong. Nah kita melihat realitanya, karena buatan sing nempel pun dibudetin atas kayak apa nih kalau ada ibu gitu kan cekil dulu ibu dalam gitu pun ibu untuk saya sering pun tipe-tipe tiba-tiba sebulannya terpaksa ibu tetapi artinya tidak tahu siapa yang dipanggil duluan oleh Allah karena jatahnya sudah ada masing-masing. Nah, tinggal bekal kita ini sudah cukup atau belum, termasuk salah satunya dengan memakmurkan masjid ya. Jadi kita berdoa untuk seperti udah sampai sholat mau coba gitu supaya lebih sopo ya. Nah, lupa untuk sepeda balik. Tapi kita sama-sama kita berniat mudah-mudahan dari masjid ini kita bisa memberikan manfaat lebih dengan kebersamaan seluruh pengurus. Pengurusnya kira-kira kabupaten yang diulangi, ya. Terus kita sama-sama nyempuyung bareng. Gimana caranya dari masjid ini kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih untuk semuanya. Jadi masjid ini bisa jadi tempat tadi, tempat yang memang pusat aktivitas kegiatan kita. Nopo masalah nopo ya cari solusi di masjid. Ya. Mudah-mudahan tambah berkah, ya. Masjid Pangeran Diponegoro, ya. Mudah-mudahan semakin memberikan kemanfaatan. Siapapun yang jamaah di sini, insya Allah kalau tidak masjid kita membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Iku ana sing mlebu masjid dereng doa. Itu besar-besar doa. Tidak nggih. Allahumma ftahli Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu artinya kan ya Allah bukakan pintu rahmat untukku. Wah, itu tambah rahmat. Sing bojone Pak Rahmat tetep. Itu pun itu rahmat dewi, dibek dewi gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua tambah berkah, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf